Selamat siang pemirsa, kembali hadir menyapa Anda dalam liputan khusus bersama saya, Bintang Mantul Muntiha, mahasiswa KPI UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita hidup dalam sebuah janji fundamental, yaitu janji negara untuk melayani setiap warganya. Nah, isu kali ini yang akan kita angkat dan juga kita bahas pentingnya pelayanan publik. Sebab sesungguhnya setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan. Nah, ini adalah hak dasar konstitusional setiap warga negara atau setiap individu. Lantas, bagaimana, sejauh mana hak ini sudah terpenuhi di lapangan dan bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan-layanan yang sangat berkualitas? Nah, untuk melihat implementasi secara langsung, saat ini saya sedang berada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung. Nah, kita juga akan mendengarkan secara langsung bagaimana tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan pelayanan yang optimal sekaligus menggali harapan serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Ibu Imro'atun Nafiah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, Ibu, laporan kami sering menyoroti antrean panjang yang dialami warga, terutama pada jam sibuk. Menurut Anda, apa faktor utama yang menyebabkan penumpukan layanan ini di lapangan? Dan apakah terkait dengan kurangnya SDM atau sistem yang belum optimal? Terkait dengan layanan yang menumpuk itu mungkin karena di jam-jam kerja biasanya aplikasi itu sering error karena digunakan di beberapa tempat dan semua juga menggunakan aplikasi itu. Jadi karena mungkin overload jadi aplikasinya sering error. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu terkait isu ketidakmerataan pelayanan, di mana kualitas layanan di perkotaan sering berbeda jauh dengan wilayah di pelosok. Dan bagaimana strategi unit Anda untuk memastikan hak setiap warga itu terpenuhi secara adil dimanapun mereka berada? Dengan adanya layanan prioritas yang ada di setiap hari Sabtu Minggu dan juga setiap hari ketika pemohon datang langsung, itu kita akan utamakan. Jadi tanpa adanya kuasa, calo, atau yang lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Imro'atun Nafiah atas penjelasannya. Semoga komitmen ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemirsa, kita sudah mendengarkan perspektif resmi dari pihak penyelenggara. Nah, setelah jeda berikut, kita juga akan mendengarkan secara langsung dan menyajikan bagaimana suara kritis dari kalangan mahasiswa. Saya, Bintang Mantul Muntiha, pamit undur diri dan sampai jumpa bersama Anda di segmen berikutnya. Pemirsa, untuk melengkapi tinjauan kita kali ini, saya telah bersama dengan Kak Lainatul Bilmasita yang juga merupakan mahasiswa di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dan dari program akuntansi syariah. Nah, baik, selamat siang Pak Ila, sebagai generasi terdidik muda. Gimana sih tanggapan Anda setelah melihat isu pelayanan publik dari kacamata hak dan kewajiban seorang warga negara? Menurut saya pelayanan publik di sekitar kita sudah baik ya, cuman ada beberapa saja yang perlu dibenahi. Contohnya, adanya antrian yang mengular dan pelayanan yang kurang cepat. Hal ini membuat orang merasa haknya dalam mendapatkan pelayanan terbaik itu hilang. Oke, baik. Yang kedua yaitu dalam konteks nilai-nilai Pancasila nih ya, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial. Apakah fenomena antrian panjang dan ketidakmerataan pelayanan yang kita temui ini dapat dikatakan melanggar prinsip keadilan dan juga mengapa? Namanya sudah keadilan. Kalau pelayanan belum merata dan masih sebagian saja yang merasakan, hal itu belum dikatakan sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan ya. Karena sebagian pihak ada yang merasakan tidak adil dan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang prima. Nah, terakhir nih, ini sangat terakhir. Sebagai prinsip kewarganegaraan, masyarakat punya hak menuntut pelayanan yang sangat prima kan? Nah, tetapi juga punya kewajiban untuk mengawasi. Apa sih saran Anda kepada pemerintah untuk mendorong partisipasi warga dalam perbaikan layanan tersebut? Oke, mungkin dari pemerintah ini dapat memperhatikan dari segi kritik dan saran yang dilakukan oleh masyarakat terkait tentang hal-hal itu tadi ya Kak.
Nah, kritik dan saran ini bisa didapatkan dari pengaduan-pengaduan maupun hotline-hotline yang ada di kantor-kantor tersebut, sehingga bisa mengetahui nih keluh kesah apa dari masyarakat yang sebenarnya terjadi. Oke, baik. Terima kasih Saudari Ila atas analisis dan juga saran Anda yang sangat-sangat membangun dan mengubah pandangan kita semua. Pemirsa, dari semua suara yang kita dengar, baik dari suara petugas maupun mahasiswa, bisa kita tarik satu benang merah, yaitu pelayanan publik adalah wajah negara yang paling nyata. Jika antrean masih panjang dan juga masih menjebak waktu kita, dan jika layanan masih timpang, prinsip keadilan sosial dan hak-hak warga negara belum benar-benar terimplementasi. Ini adalah PR besar untuk kita semua. Nah, nilai keadilan sosial kali ini dalam Pancasila mewajibkan negara untuk memberikan layanan tanpa didiskriminasi. Dan ini bukan soal belas kasihan, ini merupakan bentuk dari penegakan prinsip kewarganegaraan, yaitu hak yang harus dilakukan dan juga kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Baik, negara melalui aparatur sipil wajib memberikan inovasi, yaitu berupa solusi dan bukan hanya sekedar prosedur. Dan kita berharap komitmen pada integritas dari inovasi bisa menciptakan birokrasi yang cepat, efisien, dan juga membantu sebuah pelayanan yang benar-benar bisa memanusiakan warganya. Demikian laporan dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Saya, Bintang Mantul Muntiha, pamit undur diri. Sampai jumpa di insight-insight berikutnya. Selamat siang.